Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tibalah kita di pembelajaran matematika yaitu bab garis dan sudut untuk bagian keempat. Pada bagian keempat ini kita akan mempelajari mengenai cara menentukan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh suatu garis transversal. Oke. Perhatikan di sini ada dua garis sejajar yaitu yang warna hitam M dan N yang akan dipotong oleh suatu garis transversal yaitu K di sini dinamakannya misalkan. Nah, di sini maka kedua garis sejajar tersebut akan berpotongan masing-masingnya di satu titik dengan garis K ini. Sehingga akan menyebabkan terjadinya beberapa sudut, yaitu di sini bisa disebutkan sudutnya A1, A2, A3, dan A4. Lalu di sini untuk titik B misalkan, maka nanti akan terjadi sudut B5, B6, B7, dan B8. Kita cari hubungan-hubungan dari ke-8 sudut tersebut, yaitu nah, di sini diberikan ada dua buah garis sejajar yaitu K dan L yang dipotong oleh M. Ternyata tadi terjadi pada masing-masing garis terjadi satu buah titik. Maka terjadilah 8 sudut. Nah, kita mau lihat sudut-sudut apa saja namanya. Jadi, kita lihat ya. Yang disebut dengan sudut-sudut luar berarti yang disebut di luar garis sejajarnya. Sudut-sudut luar itu artinya adalah yang sudut-sudut luar garis sejajar, yaitu adalah 1, 2, lalu sudut 7 dan sudut 8. Ini disebutnya dengan sudut-sudut luar garis sejajar. Sedangkan sudut-sudut dalam yang terjadi itu adalah berarti yang di antara dua garis sejajar ini adalah sudut nomor 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sedangkan ada juga yang disebut dengan sudut yang berseberangan dalam. Sehingga kalau kamu lihat yang di dalam tadi antara 3, 4, 5, 6, mana yang berseberangan? Yang berseberangan adalah nomor 3 dengan 5 dan nomor 4 dengan nomor 6. Yaitu sudut berseberangan dalam adalah sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6. Sedangkan ada juga yang berseberangan luar. Manakah tadi yang di luar? Nomor 1, 2, 7, dan 8. Manakah yang berseberangan? Berarti yang nomor 1 dengan 7, serta nomor 2 dan 8. Nah, itu adalah pasangan sudut-sudut yang berseberangan. Lalu ada juga di sini sudut dalam sepihak. Yang namanya sepihak berarti dalam sisi yang sama. Berarti kalau di kanan berarti di kanan, kalau di kiri berarti di kiri. Di dalam tapi dalam sepihak berarti kita akan memiliki dalam sepihak itu adalah nomor 3 dan nomor 6 serta nomor 4 dan nomor 5. Serta kita juga akan memiliki sudut-sudut sehadap. Yang namanya sehadap berarti arahnya tuh sama. Kita lihat. Sudut 1 dan 5 ini arahnya sama. Dia kalau sudut sehadap tidak pandang dalam atau luar. Jadi dia yang penting ngadepnya sama, arahnya sama. Berarti nomor 1 dan 5 ini sehadap. Nomor 2 dengan 6. Nomor 3 dengan 7. Serta nomor 4 dan 8. Nah, ini yang disebut dengan sudut-sudut yang sehadap. Nah, ini adalah nama-nama sudut yang terjadi akibat dua garis sejajar yang dipotong oleh suatu garis transversal. Oke, kita lihat cara menentukan besar sudutnya. Di sini sudah diketahui bahwa ada dua garis sejajar K dan L yang dipotong oleh M. Maka terjadilah yaitu yang disebut dengan tadi sudut-sudutnya. Gitu kan ya. Nah, di sini 3X dengan 60. Maka kalau kamu lihat di sini X-nya sudah dapat nilainya yaitu 40. Dapat dari mana nih angka 40? Berarti kita bisa menentukannya dengan cara seperti ini. Tadi yang disebut dengan sehadap berarti yang madepnya sama. Berarti yang 60 misalkan di sini tadi adalah titiknya A,
Di sini ada titiknya B. Nah, A yang 60 ini berarti dia akan sama dengan yang hadapnya sama. Yaitu ini besarnya juga 60 derajat. Nah, kalau kamu lihat berarti sudut yang 3X dengan angka yang 60 ini, 60 derajat, dia membentuk suatu garis lurus. Berarti nanti total sudut antara 3X dan yang 60 itu harus 180. Gitu ya. Berarti nanti kita akan dapatkan angkanya 3X derajat sama dengan 180 min 60 atau 3X-nya sama dengan 120 sehingga X-nya adalah 120 bagi 3 yaitu adalah 40 derajat. Nah, ini adalah cara menghitungnya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh 1. Contoh nomor 2. Oke, di sini kita punya 2 bagian. Nah, kalau dilihat ternyata 2A yang ini, yang warna biru dan yang warna merah, dia disebutnya dengan 2 sudut sehadap. Yaitu sudutnya sehadap. Nah, kalau kalian lihat, mungkin kalau sekilas mata, sehadap itu besarnya sama. Jadi, sudut sehadap itu besarnya harus sama ya. Besarnya sama. Sehingga kita akan punya 2X plus 10 yang sudut biru akan sama dengan sudut yang warna merah yang 70 derajat. Maka kita akan memiliki yaitu 2X sama dengan 70 derajat min 10 derajat. Berarti dapat 2X sama dengan 60 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 60 derajat per 2, yaitu adalah 30 derajat. Nah, ini adalah untuk contoh 2A. Begitu juga dengan yang contoh 2B. Kalau kalian lihat, yang biru dan yang merah ini ternyata dia adalah sudut sehadap juga. Berarti yang namanya sehadap tadi sama. Berarti 4X plus 40 harus sama dengan 120 derajat. Berarti 4X sama dengan 120 min 40. Berarti 4X yang sama dengan 80 gitu kan ya. Berarti X-nya sama dengan 80 bagi 4, yaitu adalah 20 derajat. Itu adalah contoh untuk sudut sehadap yang besarnya harus sama. Kita lanjut ke contoh 3, yaitu adalah kita lihat dia ada di dalam dua garis yang sejajar ini. Maka karena tempatnya seperti berseberangan, maka kedua sudut ini disebutnya sudut berseberangan dalam. Ini berseberangan dalam. Nah, kalau sudut berseberangan sama ya. Coba kalian lihat besarnya. Sama ya. Berarti ini besar sudutnya sama. Sehingga kalau kita tuliskan caranya adalah 3X plus 60 akan sama dengan 120 derajat. Sehingga 3X sama dengan 120 min 60 atau 3X sama dengan 60 gitu kan ya. Atau kita cari X-nya dengan cara 60 dibagi sama 3 yaitu 20 derajat. Nah, sesuai dengan kunci jawabannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang 3B pun juga sama. Nah, cuma hadapnya sekarang berbeda. Sejajarnya kalau yang tadi kanan, sekarang ke atas. It's okay. Yang penting kalian paham mana yang berada di dalam atau yang berada di antara dua garis sejajar tersebut. Yaitu 3X plus 15 dan 75 ini. Karena tempatnya berseberangan, maka dia disebutnya berseberangan di dalam. Maka tadi kalau berseberangan dalam, besarnya sudutnya harus sama. Sehingga 3X plus 15 derajat, ya, 3X plus 15 derajat harus sama dengan 75. Sehingga kita caranya adalah 75 derajat kurang 15 derajat. Sehingga 3X sama dengan 60 atau X-nya adalah 60 bagi 3, yaitu 20 derajat. Nah, ini adalah untuk contoh nomor 3. Nomor 4 yaitu, nah sekarang kita juga lihat bahwa ada dua garis sejajar yaitu K dan L
ternyata ini 5x dan 40 ada di luar garis sejajar tersebut. Maka karena tempat ini juga berseberangan, maka di sini sudut 5x dan 40 itu disebutnya adalah sudut yang berseberangan luar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga secara sekilas mata, maka besarnya itu sama. Sehingga 5x itu sama dengan 40 derajat, sehingga x-nya sama dengan 40 bagi 5, yaitu x-nya sama dengan 8 derajat. Nah, itu adalah untuk sudut berseberangan luar. Besar sudutnya itu harus sama. Ya. Nah, sekarang dilihat juga untuk yang 4B. Ternyata 130 ini dan 7x plus 25 juga berada di luar garis sejajar dan tempat mereka berseberangan. Maka boleh kita tulis 7x plus 25 sama dengannya nanti 130. Berarti 7x sama dengan 130 kurang 25, yaitu 7x sama dengan 105 derajat. Sehingga nanti kita dapatkan x-nya sama dengan 105 dibagi 7, yaitu adalah 15 derajat. Ini adalah untuk soal nomor 4. Oke, yang kelima sekarang kita lihat. Nah, ternyata ada dua garis K dan L sejajar dipotong oleh garis M. Terjadilah sudut 5x dan 125 ini. Karena mereka berada di dalam, yaitu antara K dan L, dan ternyata mereka berada pada sisi yang sama, yaitu di sisi kiri. Maka ini disebutnya adalah 5x dan 125 derajat. Itu adalah sudut dalam sepihak. Kalau yang namanya sepihak berarti satu sisi ya. Kalau di dalam berarti berada di antara dua garis sejajar. Nah, kalau kita lihat ternyata besarnya nggak sama. Yang satu sempit, yang satu lebar. Sehingga kalau sudut dalam yang sepihak itu syaratnya adalah jumlah sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Berarti dari sini kita akan memiliki 5x ditambah 125 harus sama dengan 180. Ini jadi 5x sama 125, kalau dijumlahin harus sama dengan 180. Nah, itu adalah ketentuan untuk sudut dalam sepihak. Sehingga 5x sama dengan 180 min 125, jadi x sama dengan 55 sehingga bagi 5. Sehingga dapatnya 11 derajat. Gitu. Ya. Nah, begitu juga dengan contoh 5B. Nanti karena mereka sudut sepihak dalam, berarti 2x plus 10 tambah 30, itu jumlahnya harus 180 derajat. Berarti 2x sama dengan 180 kurang 40 derajat. Berarti x sama dengan 140 bagi 2, yaitu 70 derajat. Itu contoh yang kelima. Sekarang kita lanjut ke contoh 6. Ada dua garis sejajar K dan L yang dipotong oleh garis M. Nah, ternyata terjadi di sini 5x dan 150. Karena mereka dua-duanya ada di luar, tapi dalam satu sisi yang sama, maka boleh kita tuliskan 5x dan 150 derajat itu disebutnya adalah sudut luar sepihak. Dan sama, kalau yang namanya sepihak, tadi yang satu kecil, yang satu lebar, maka jumlah kedua sudutnya itu harus sama dengan 180 derajat. Sehingga 5x tambah 150 itu harus sama dengan 180. Atau boleh juga kita tulis jadi 5x itu sama dengan 180 min 150. Berarti 5x sama dengan 30 derajat. Sehingga cara mencarinya adalah x yang sama dengan 30 bagi 5.
yaitu 6 derajat. Seperti itu. Nah, untuk yang 6B juga sama ya, karena dia adanya di luar dan dalam satu sisi yang sama, maka dia disebutnya sudut luar sepihak. Maka jumlahnya 180. 8x plus 5 ditambah dengan 135, berarti sama dengannya 180. Berarti 8x sama dengan 180 min 140. Berarti 8x sama dengan 40. Berarti x sama dengan 40 bagi 5. Bagi 8. Yaitu 5 derajat. Oke. Contohnya kita lihat, perhatikan pada gambar di samping pasangan sudut yang jumlahnya adalah 180 derajat. Kita lihat ya, P2 dan Q4. P2 dan Q4. Nah, coba kamu lihat. Apakah besar sudutnya kalau dijumlah adalah 180? Bukan. Kenapa kok bukan? Karena ini disebut dengan berseberangan luar. Kalau berseberangan luar berarti nanti dia besarnya sama ya. Ini kita tulis aja. Belajar berseberangan luar. Artinya nanti sudut P2 harus sama dengan sudut Q4. Kita lihat lagi P1, P1 dan Q3. Nah, kalau kamu lihat juga ternyata dia juga sama ya. Yaitu adalah berseberangan luar. Sehingga besar sudut P1 nanti sama dengan sudut Q3. Kita lihat sekarang P3 dengan Q2. Nah, ini nih, coba dilihat. Apa ini disebutnya tadi? Karena mereka berada di dalam atau di antara dua garis sejajar, maka dia disebutnya dengan sisi dalam. Kan ya? Nah, coba lihat. Ini yang satu sempit, yang satu lebar. Nah, sehingga dia disebutnya dengan dalam sepihak. Berarti ini jawabannya. Yaitu, kita lihat, sudut Q3 berarti ini adalah sudut dalam sepihak. Tadi kalau yang sepihak, kita lihat ya. Nah ini, sudut dalam yang sepihak, jumlah sudutnya harus sama dengan 180. Berarti ini kalau dijumlah, yang diminta pasangan sudut yang jumlahnya 180, berarti C. Sehingga nanti sudut P3, kalau kamu tambahkan dengan sudut Q2, hasilnya harus 180. Jadi jawabannya yang C. Kita cek juga yang D, kenapa bukan dia jawabannya. Sekarang P4 dengan Q2. Oh, ternyata dia disebutnya dengan berseberangan dalam. Kalau berseberangan tadi berarti nilainya sama. Berseberangan dalam. Sehingga sudut P4 nanti sama dengan sudut Q2. Oke, nah itu adalah untuk yang berseberangan. Terus, nah ini kita lihat juga nih. Mana dua garis sejajarnya? Nah, ini misalkan kita kasih nama, yaitu K dan L yang dipotong oleh garis M. Sehingga kalau kamu lihat, mungkin di sini 3A dan 3B, ternyata di sini 3A dan 3B membentuk sudut yang saling berseberangan luar. Berseberangan luar. Berarti nanti 3A harus sama dengan 3B. Gitu kan ya? Nah, kita nggak bisa dapat apa-apa dari sini. Nah, kita bisa dapatnya yaitu dengan cara yang 105 dan 3A ini, yaitu dia adalah garis atau sudut yang sepihak. Ya kan ya? Sepihak. Jadi, mereka nanti besarnya sama. Atau boleh juga, kok besarnya sama? Besarnya kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Atau boleh juga kalian melihatnya 105 dan 3B ini ternyata membentuk suatu garis lurus. Maka 105 dan 3B berpelurus. Berarti 105
ditambah dengan 3B derajat, ternyata dia berpelurus, berarti jumlahnya harus 180. Berarti 3B derajat sama dengan berapa ya? 180 dikurang 105 derajat. Berarti 3B derajat sama dengan 75 derajat, sehingga B derajatnya sama dengan 75 bagi 3, yaitu 25. Nah, kita bisa dapat deh A-nya. Karena tadi kalian tahu bahwa 3A dan 3B derajat gitu kan ya, ternyata berseberangan luar gitu kan ya. Maka tadi kesimpulannya adalah 3A harus sama dengan 3B. Karena 3A-nya kita nggak tahu, sama dengan 3B-nya barusan kita tahu nih. Itu adalah 75 derajat, maka ternyata dapat A-nya juga 75 bagi 23, yaitu A-nya sama dengan 25 derajat juga. Udah deh dapat. Sehingga nanti kalau ditanyakan A plus B, A-nya tadi 25, tambah B-nya juga 25. Maka dapatlah kita A plus B-nya adalah 50 derajat. Oke. Ya. Sudah, selamat belajar dan semoga bermanfaat. Nah, untuk bab garis dan sudut kita sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.